Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Nurul Mustafa, NPM 25410104558. Pada video yang saya buat hari ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi berbasis web bernama Set Manager Pro. Ini Set Manager Pro yang saya kembangkan sebagai tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman, atau bisa juga disebut dengan tugas terstruktur Allopro. Aplikasi ini dibuat untuk membantu proses pencatatan dan monitoring proyek konstruksi agar menjadi lebih teratur dan mudah dipantau. Nah, tujuan dari aplikasi ini dibuat, misalnya dalam kehidupan kita sebagai orang proyek, dalam praktik pekerjaan di lapangan, terutama pada proyek konstruksi, pencatatan data seringkali masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan, kertas, atau aplikasi sederhana yang tidak terintegrasi. Misalnya kita kan sekarang biasanya menggunakan Microsoft Word atau Microsoft Excel ya. Nah, metode pencatatan manual seperti ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya data mudah tercecer, sulit dicari kembali, rawan kesalahan penulisan, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyusun laporan. Selain itu, proses monitoring proyek menjadi kurang efektif karena tidak adanya rangkuman informasi yang jelas mengenai penggunaan material, biaya, maupun progres pekerjaan harian. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya mencoba mengembangkan aplikasi sederhana yang dapat membantu mengelola data proyek dalam satu sistem agar lebih mudah digunakan dan sistematis. Namun, tujuan utama dari pembuatan aplikasi ini adalah menyediakan media pencatatan proyek yang lebih terstruktur, dapat diakses secara digital, dan mampu menyajikan data dalam bentuk tabel maupun grafik sehingga penggunaan dapat memantau kondisi proyek secara lebih jelas. Nah, saya jelaskan dulu bagaimana cara menggunakan aplikasi ini, kemudian baru saya rangkumkan manfaat aplikasi ini. Nah, kita bisa lihat. Nah, aplikasi namanya Set Manager Pro. Ini dashboard utamanya. Ada juga input data, data tersimpan, dokumentasi foto, dan terakhir laporan dan grafik. Nah, kita bisa mulai dari dashboard monitoring proyek. Ini ada status proyek, on track, sedang berjalan. Ini total material yang kita catat, pengeluaran yang pernah kita catat, jumlah catatannya yang pernah kita masukkan. Misalnya, nah ini juga ada rencana minggu depan kita mau apa. Misalnya kita tambahkan lagi, ini kan udah ada minggu depan pekerjaan file CW harus sudah mulai. Nah, kita tambahkan lagi order material aksesoris pintu. Nah, tambahkan rencana. Oke, nah ini kan sudah ada. Ini bisa untuk catatan biar lebih mudah. Nah, kita lanjut ke input data. Ini catatan tiap harinya yang bisa kita masukkan. Nah, misalnya kita pertama ke material. Kita material masuk, misalnya simpel aja render, jumlahnya kita masukkan ya 20 meter kubik ya. Sumbernya sun mortar, biayanya 5 juta, nomor DO nya DO 0202 udah ya. Oke, nah kita ke material keluar, misalnya mana materialnya, beton aja ya, beton ready mix. Pekerjaannya cor lantai 6 E5. Jumlah terpakai misalnya 10 aja, sisa stoknya 2, simpan material. Oke, catatan keuangan kita pilih misalnya sewa alat 1 juta. Pengeluaran ini
untuk sewa vibrator. Kayak laporan pekerjaan, misalnya kita kan sudah mengerjakan apa aja, misalnya naikkan besi ke lantai atap, tenaganya kita 4, alat berat yang gunakan 2 unit PC, waktu kerja misalnya 4 jam, cuaca cerah, kendalanya misalnya tidak ada, kita simpan laporan. Nah, kita kan sudah menyimpan semuanya dari material masuk, material keluar, catatan keuangan, laporan pekerjaan. Kita bisa lihat di data tersimpan. Nah, sini karena ada rencana mingguan. Tadi yang kita catatkan ada minggu depan pekerjaan fasad harus mulai, order material pintu, dari material masuk. Ini kan material masuk, kan ada data tersimpan. Ini tadi kan kita masukkan render 20 kubik, jumlahnya 20, suppliernya Sun Mortar, biayanya segini, nomor DO-nya ini. Nah, ini ada material keluar, dari material keluar tadi ada data tersimpannya, material keluar beton ready-made cor lantai 5. Ini ke proyek lain ya, misalnya jumlah terpakainya 10, sisa stoknya masih 2. Ada juga catatan keuangan. Nah, tersimpan di sini tanggal 10 ya, sewa alat 1 juta, sewa vibrator. Ada juga laporan pekerjaan. Dari laporan ini tadi yang kita catat, karena ada laporan pekerjaan, naikkan besi ke lantai 5 atap, kerjanya 4, alatnya 2 unit TC, waktunya 4 jam, cuacanya kan cerah, kendalanya tidak ada. Ini catatan-catatan sebelumnya. Nah, kita lanjut ke dashboard dokumentasi foto. Ini kita bisa masukkan apa ya, misalnya pekerjaan fasad, kita bisa pilih fotonya dan unggah fotonya di sini. Kita lanjut ke terakhir. Nah, dari data-data yang kita input tadi, kalau memang inputannya sudah banyak, kita bisa munculkan grafik-grafiknya, dari grafik pengeluaran, grafik material masuk, grafik pengeluaran per kategori, grafik total material masuk. Nah, dari grafik itu kita bisa unduh dalam bentuk Excel, jadi lebih praktis. Nah, manfaat utama dari aplikasi ini, dengan adanya aplikasi ini, proses pencatatan dan pelaporan proyek dapat dilakukan secara lebih efisien, data yang tersimpan juga lebih mudah dilacak dan dimanfaatkan kembali. Selain itu, aplikasi ini bermanfaat sebagai media latihan untuk memahami bagaimana sistem pencatatan proyek dilakukan secara digital, sehingga dapat menjadi bekal dalam pekerjaan lapangan maupun manajemen proyek. Ya, misalnya sebagai orang awam yang masih di proyek gitu, bisa kita buat belajar seperti ini. Demikian penjelasan singkat mengenai aplikasi Site Manager Pro. Semoga aplikasi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar untuk pengembangan sistem yang lebih lengkap di masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.